Ada 5 perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Yang diambil dari kisah tersebut dalam pengarahan-pengarahan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima surat Al-Kahfi ini. Jemaah saya muliakan, ada 5 perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Dan bacakan, wahai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan untuk membaca apa yang telah diwahyukan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan arahan ini. Sebagaimana Nabi disuruh untuk membaca apa yang diwahyukan, maka kita pun mendapatkan perintah yang sama, yaitu membaca apa yang telah diwahyukan. Karena waktu itu orang Yahudi merasa informasi yang ada dalam Taurat lebih valid dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Dan bacakan apa yang telah diwahyukan, jangan baca yang punya mereka. Jangan terima informasi dari mereka. Jangan ambil riwayat dari mereka. Ambil apa yang telah kuwahyukan. La mubaddila li kalimatihi. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Taurat, Injil sudah terjadi banyak perubahan-perubahan. Di masa Nabi Musa dan Nabi Isa saja mereka sudah melakukan banyak perubahan-perubahan, banyak kreasi-kreasi. Allah katakan la mubaddila li kalimatihi. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. Sebagaimana diturunkan, maka begitulah diwahyukan. Sebagaimana diturunkan, maka begitulah dibacakan. Walan tajida min dunihi multahada. Dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat perlindungan selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjalankan perintah ini, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Allah tempat berlindung. Katakan apa yang benar, bacakan apa yang diwahyukan, dan implementasikan apa yang diwahyukan. Tempat berlindung adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan backup dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang terjadi, tempat berlindungnya adalah Allah. Sebagaimana Ashabul Kahfi, dia mendapatkan tempat berlindung di gua. Lari dari rajanya, lari dari masyarakatnya, lari dari keluarganya setelah mereka mendakwahkan dan menyampaikan kebenaran, tapi tidak ada yang merespon. Bertujuh ini pergi ke gua. Di gua itulah mereka mendapatkan perlindungan.
Siapa saja yang berlindung kepada Allah, Allah akan memberikan perlindungan. Tanpa melihat tempat, tanpa melihat suasana, tanpa melihat orang. Siapa saja yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan tempat perlindungan. Walan tajid min dunihi multahada. Bisa jadi tempatnya sederhana, tapi itu menjadi tempat perlindungan. Bisa jadi ada tempat yang mewah, tapi di situ justru tidak ada perlindungan. Al-Kahfi, gua yang sederhana, itu menjadi tempat perlindungan daripada untuk pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW juga dalam sejarahnya juga mendapatkan perlindungan yang sama. Pergi ke Gua Hira, pergi ke Gua Thur. Itu adalah bagian dari tempat-tempat perlindungan. Siapa saja yang minta perlindungan, Allah akan berikan perlindungan. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari Ashabul Kahfi, dari ayat ini. Yang kedua, jemaah saya muliakan, di ayat yang ke-28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya baik pada pagi hari maupun pada sore hari untuk mengharapkan ridhonya. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, sebab turunnya bahwa orang-orang kafir Quraisy tidak mau duduk bersama Nabi selama orang-orang miskin duduk bersama Nabi. Wahai Muhammad, kami akan duduk kepadamu, duduk berdiskusi denganmu dengan syarat orang-orang miskin ini disingkirkan. Selama engkau enggak menyingkirkannya, kami tidak akan duduk bersamamu. Semacam Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, orang-orang miskin. Turunlah ayat ini. Justru Nabi Muhammad SAW disuruh untuk bersabar bersama orang-orang miskin, bersama orang-orang yang tidak punya. Kenapa? Karena mereka yang miskin ini, yang lemah dipandang oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka ini justru yang mendapatkan pelajaran. Karena mereka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala baik pada pagi hari maupun pada sore hari. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang status orang itu bukan pada lahiriah, bukan pada kekayaan, bukan pada keturunan, bukan pada status. Dia itu kepala ini, dia kepala itu, dia ini kepala suku ini. Enggak. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yuriduna wajhah. Mereka mencari ridhonya. Yang Allah lihat yuriduna wajhah, mereka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang-orang kafir Quraisy ini orang kaya, orang yang berpangkat, kemudian dari keturunan yang mulia-mulia dibandingkan dengan sahabat Nabi yang miskin dan kiri tadi itu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang miskin ini lebih baik dibandingkan dengan orang kaya, orang yang berpangkat, orang yang punya status dalam masyarakat. Bedanya apa? Bedanya karena satu, yuriduna wajhah, mereka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kita semua sama. Tidak ada yang membedakan. Yang membedakan di antara kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa dari kalian. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatan, bukan yang paling mulia keturunan, tidak. Dalam pandangan Allah enggak seperti itu. Nah, orang-orang kafir Quraisy dia menggunakan penilaian sosial, menggunakan penilaian lazimnya manusia. Kemuliaan itu orang yang paling kaya, orang yang paling punya jabatan, dan orang yang paling mulia keturunan. Yang ketiga, jamaah saya muliakan, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatad dunya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Jadi yang kedua tadi sabar, duduk bersama orang-orang yang mengharapkan ridha Allah pada pagi hari maupun sore hari. Yang ketiga, jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka karena mengharapkan kepentingan dunia. Maksudnya apa? Dia saya muliakan, Nabi Muhammad SAW sering berdialog dan berdiskusi dengan orang-orang yang miskin, yang tidak punya kekayaan. Sedangkan di sisi lain, orang-orang kafir Quraisy ini punya segalanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala ta'du 'ainaka 'anhum." Jangan engkau palingkan pandanganmu dari mereka hanya karena untuk dunia. Jadi antara duduk bersama orang yang lemah kemudian dengan dunia yang dengan segalanya, ini kan godaan. Kalau di sini nggak dapat apa-apa, kalau ya di situ dapat apa-apa. Di sini hanya mendapatkan kepuasan batin. Di sini bisa mendapatkan kepuasan lahiriah. Di sini bersama orang-orang yang lemah ini tidak menambah apa-apa, karena nggak punya kaum, nggak punya harta, nggak punya kelompok. Di sini harta banyak, kemudian jaringan banyak, keturunan mulia. Inilah perbandingan-perbandingan yang bisa membuat berpalingnya manusia. Rasulullah Muhammad SAW diingatkan dalam ayat ini, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatad dunya. Jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka. Berpaling saja nggak boleh. Coba lihat bahasanya, wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan engkau palingkan wajahmu dari mereka. Berpaling saja nggak boleh. Sebab apa? Kalau berpaling, nanti ini akan menjadi sesuatu yang tidak berharga. Ketika melihat dan berpaling kepada yang lebih, fitrah manusia justru akan cenderung ke sini dibandingkan dengan yang mulia. Jadi Nabi Muhammad SAW diarahkan oleh Allah SWT, jangan engkau palingkan wajahmu dari mereka
Fokus aja dengan orang-orang lemah ini, dengan orang-orang yang mau mencari ridha Allah, orang-orang yang ingin mengharapkan surganya. Fokus aja di sini. Jangan kamu, wahai Nabi Muhammad SAW, palingkan wajahmu dari mereka. Yang keempat, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Yang keempat ini berisi 3. Maksudnya apa? Yang keempat ini larangan. Wala tuti', jangan engkau mengikuti. Siapa yang enggak boleh diikuti? Man aghfalna qalbahu an dzikrina. Orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan. Orang-orang kafir Quraisy ini adalah orang-orang yang telah Allah lalaikan hati mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, nggak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melalaikan diri pada apa-apa yang mereka tidak penting. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Hatinya itu nggak ingat Allah. Orang yang miskin tadi hatinya ngingat Allah. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy yang merasa diri lebih baik, justru hatinya tidak mengingat Allah. Kalau hatinya enggak mengingat Allah, berarti pikirannya mengingat Allah dan amal perbuatannya juga tidak menjalankan perintahnya. Karena hati itu adalah sumber daripada kebaikan. Hati baik, pikiran baik, amal baik. Wattaba'a hawa, dan mengikuti keinginannya, hawa nafsunya. Jadi wahai Muhammad, jangan engkau ikuti orang yang hatinya lalai dari Allah. 1. Yang kedua, wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Kalau yang pertama tadi, hatinya lalai dari Allah, enggak mengingat Allah, tidak mau beriman kepada Allah, enggak mau menjalankan perintahnya. Kalau yang ini, dia mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu artinya apa saja yang menjadi keinginan dan nafsunya dia ikuti. Bukan hawa nafsu yang mengikuti dia, tapi sebaliknya dia yang mengikuti hawa nafsu. Kalau hawa nafsu mengikuti kita, maknanya kita yang mengarahkan nafsu. Karena nggak mungkin kita ini lepas dari nafsu. Kita punya 3. Ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah, ada nafsun ammaratum bisu. 3-3 ini kita nggak mungkin hilang. Hanya kita mengarahkan. Kita yang mengarahkan, kita yang menunjukkan, kita yang mengajaknya. Tapi kalau kita yang mengikuti hawa nafsu, maknanya bahwa kemana arah nafsu, ke situlah kita. Kita menjadi budak nafsu. Wattaba'a hawa, itu larangan yang kedua. Larangan yang ketiga, wa kana amruhu furuta, dan urusannya melampaui batas. Orang kafir Quraisy ini orang yang melampaui batas. Karena mereka selain tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka membuat strata. Ada yang mulia, ada yang nggak mulia. Ini miskin, ini nggak miskin. Kemudian
Dia membuat kemuliaan itu bersama orang-orang yang kaya. Sesuatu yang melampaui batas. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan itu adalah yang paling takwa, bukan yang paling tinggi jabatan, bukan yang paling banyak harta. Tapi mereka telah membuat suatu ukuran yang melampaui batas, yang tidak Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Wa kana amruhu furuta. Jemaah saya muliakan, yang kelima, wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Allah. Jadi ini perintah yang kelima. Dalam 5 item ini ada 3 perintah, ada 2 larangan. Dalam yang keempat, larangannya ada 3. Ya, jangan mengikuti orang yang hatinya lalai dari Allah, mengikuti hawa nafsu, dan urusannya melampaui batas. Arahan yang kelima ini, wa qulil haqqu min rabbikum, katakanlah yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hak dalam Al-Qur'an itu bisa bermakna kebenaran, lawan daripada batil. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Jadi lawan daripada kebenaran adalah hak. Batil. Lawan batil adalah al-haq. Yang kedua, al-haq juga maknanya Al-Quran. Al-Quran juga makna lainnya adalah al-haq. Yang ketiga, al-haq maknanya Allah yang maha hak. Wa annallaha huwal haqqul mubin. Dan bahwasanya Allah lah kebenaran yang paling nyata. Wa qulil haqqu min rabbikum, katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Kebenaran yang sebenarnya dari Tuhanmu. Bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan dalam Al-Qur'an semuanya al-haq. Termasuklah apa yang diwahyukan tentang Ashabul Kahfi ini. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-29 ini yang mengatakan ini semuanya adalah hak, bahwasanya kisah Ashabul Kahfi hak. Riwayat yang paling benar tentang Ashabul Kahfi adalah riwayat yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan riwayat yang datang dari Injil dan Taurat serta Israiliyat tidak benar. Allah ingin katakan itu. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakan yang benar itu datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang menghendaki kebenaran beriman, hendaknya dia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kufur, biarlah dia dalam kekafiran. Iman dan kufur itu adalah pilihan, tidak dipaksakan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ketika Allah sudah jelaskan semuanya kebenaran, wa qulil haqqu min rabbikum, semuanya sudah Allah jelaskan dan semuanya sudah Allah wahyukan, pilihannya kepada manusia. Siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Siapa yang ingin dalam kekufuran, biarkan dia dalam kekufuran. Karena toh juga hidayah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya,
akan berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Tentunya ketika setelah kebenaran disampaikan, semuanya telah didakwahkan, ada yang mau beriman dan ada yang nggak mau beriman, setelah ini baru ada yang namanya balasan. Tentunya yang beriman dibalas dengan keimanannya, yang tidak beriman dibalas dengan kekufurannya. Ayat berikutnya ini tentang bicara balasan. Inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kal muhli yashfil wujuh bi'sasy syarabu wa sa'at murtafaqa. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Setelah diberikan kebenaran, disampaikan al-haq, tetap enggak mau, maka ini adalah orang yang zalim. Allah beritakan kepada orang-orang yang zalim bahwa untuk mereka disiapkan neraka yang apinya menggerjolak, mengepung mereka. Apinya mengepung mereka. Karena neraka itu serba api, atas api, bawah api, kanan api, kiri api, diliputi oleh api. Lahum min fawqihim zulalum minan nar wa min tahtihim zulal. Mereka punya naungan api, kemudian alas kaki mereka, lantai mereka juga dari api. Wa in yastaghithu, jika mereka minta air, karena api membuat kita gerah, haus. Depan api, belakang api, kanan api, kiri api, atas api, bawah api, membuat kita akan kehausan. Ketika diminta air karena kehausan, wa in yastaghithu yughathu bima'in kal muhli yashfil wujuh. Bukan dikasih air dingin, tapi dikasih apa aja, Mas, saya muliakan? Yughathu bima'in kal muhl. Mereka dikasih air seperti besi yang mendidih. Air yang terbuat dari besi yang mendidih. Itulah air mereka. Yang menghanguskan wajah. Kalau air panas yang terbuat dari besi yang mendidih itu diminumkan, dituangkan kepada mereka, akan menghanguskan wajah. Ini balasan. Yashfil wujuh bi'sasy syarab. Ini adalah minuman yang paling buruk. Ia atas perbuatan yang buruk. Balasan sesuai dengan amal. Wasa'at murtafaqa. Dan tempat istirahat yang paling jelek. Tempat istirahat yang paling jelek. Kenapa? Karena tempat istirahatnya serba api. Kita nggak bisa membayangkan, jamaah saya muliakan, tempat istirahat kita itu serba api. Kanan api, kiri api, atas api, bawah api, diliputi oleh api. Dan neraka itu dia tertutup, narun muqsadah, api yang tertutup. Nggak ada jendela dan nggak ada lubang angin. Narun muqsadah. Nah, sebaliknya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala yang mereka kerjakan. Jadi setelah jelaskan tentang neraka, baru bicara tentang surga.
Ini menjadi konsep Al-Quran. Di mana saja. Kalau bicara neraka dulu, nanti diakhiri dengan surga. Kalau nanti bicara surga dulu, nanti diakhiri dengan neraka. Ini diceritakan neraka dulu. Kenapa neraka dulu? Karena tadi berhadapan sama orang kafir Quraisy. Di ayat 26, 27, 28. Cocok. Balasan untuk mereka yang menentang dakwah Nabi, ya inilah dia. Balasannya adalah neraka. Jemaah saya muliakan, untuk orang-orang beriman, Allah akan berikan kepada mereka balasan. Apa? Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan nikmat berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kebun surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bandingkan dengan neraka tadi, nggak ada apa-apa. Ini surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tempat tinggal kita di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di dunia aja kita nggak pernah melihat, kecuali kalau kita datang ke villa atau datang ke tempat-tempat wisata. Tapi kalau di rumah kita nggak ada di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtihimul anhar. Itu satu. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Mereka akan dikalungkan gelang emas. Di dunia laki-laki tidak boleh pakai emas. Tapi nanti di akhirat semua penghuni surga akan dikalungkan gelang emas. Akan dikalungkan gelang emas. Nikmat. Di dunia nggak boleh, nanti di akhirat dibolehkan. Yang ketiga, wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusin wa istabraqa. Dan mereka akan memakai pakaian sutra hijau, baik yang halus maupun yang tebal. Akan mendapatkan pakaian yang mahal, sutra. Tinggal pilih mau yang halus atau mau yang tebal. Surga pakaiannya adalah pakaian sutra. Ya. Yang keempat, muttaqiina fiha 'alal araik. Sedangkan mereka duduk saling bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Penghuni surga itu duduknya bukan di kursi, bukan di lantai permadani. Mereka duduk di atas dipan-dipan. Araik. Araik itu adalah kasur yang sudah dipermak indah seperti pengantin baru. Kasur pengantin baru. Kamarnya sudah dibuat ornamen-ornamen, ada kubahnya macam-macam. Dalamnya baru ada kasur. Nah, orang penghuni surga itu dia duduknya di atas dipan itu. Bukan di atas kursi, bukan di atas lantai. Mereka duduk-duduk di situ sambil bercerita dan nostalgia terhadap apa yang dulu mereka lakukan di dunia. Dalam kondisi tadi sungai di bawah mereka, sungai surga, kemudian mereka memakai gelang emas dan memakai baju sutra, baik yang tipis maupun yang tebal. Nikmat thawab, itulah sebaik-baik pahala. Wa hasunat murtafaqah, dan itulah tempat istirahat yang paling indah. Coba lihat perbandingan antara tempat istirahat penghuni neraka dengan tempat istirahat penghuni surga. Kenapa beda? Ya bedanya karena amalan. Perbuatan yang buruk balasannya buruk, perbuatan yang baik balasannya baik.
Jamaah saya muliakan, mudah-mudahan kita semuanya diberikan balasan yang baik dan tempat istirahat yang paling indah, yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.